Saidah Nani dengan name dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi hari ini aku baru dapat tugas dari Bapak untuk membuat video yang berisi tentang review karya sastra dan sekalian dibaca juga karya sastranya. Hari ini karya yang akan aku baca dan aku review adalah cerpen yang ditulis oleh Fitri Merawati dan berjudul Perang Tanding. Cerpen ini merupakan salah satu cerpen dari buku kumpulan cerpen yang berjudul Wabah. Jadi kita langsung aja baca. Perang Tanding karya Fitri Merawati. Pagebluk. Begitulah masyarakat Jawa menyebut wabah misterius serupa hantu yang meminta banyak korban jiwa pada suatu waktu. Orang-orang meyakini diperlukan tolak bala untuk memupusnya. Lalu digelarlah berbagai upacara, mulai dari mempersembahkan sesaji, tirakatan, bersih desa, dan dipungkasi dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Tapi kali ini agak beda. Yang melakukan ritual upacara untuk menanggulangi wabah hanyalah sesepuh desa. Warga cukup membersihkan rumah dan pekarangan masing-masing. Selebihnya tidak ada aktivitas kerumunan. Bahkan, ketika digelar pertunjukan wayang kulit dengan lakon Cahayan Dadari, Suryan Dadari, lakon yang menceritakan perjuangan dan keberhasilan Arjuna dan Sembadra menumpas wabah, tak ada satupun warga yang boleh datang menyaksikannya. Namun, seperti tidak berarti ritual-ritual itu tidak manjur untuk menolak bala. Memang benar bahwa wabah tidak menyentuh desa di lereng Merapi itu. Tapi, masalah yang ditimbulkan oleh merebaknya virus misterius itu tetap saja tak terelakkan. Pagebluk, wabah, epidemi, pandemi, atau apapun namanya, telah jadi sehimpun pertanyaan yang tidak terjawab. Ia membuat kehidupan jadi tidak lumrah. Hari-hari terasa ganjil. Sudah berbulan-bulan peristiwa aneh ini terjadi. Tidak jelas kapan akan berakhir. Anak-anak belajar di rumah, para pegawai banyak yang dirumahkan, pengusaha-pengusaha gulung tikar lalu menggelar kembali di rumah sebagai alas merebahkan tubuh, sembari menatap masa depan yang seakan-akan serba suram. Hanya petani dan penambang pasir yang berani menentang teriknya matahari. Mbah Cokro, salah seorang sesepuh di desa itu, tampak tercenung di rumahnya. Seumur hidupnya, selama 60 tahun, ia belum pernah menjumpai wabah seperti yang dialaminya saat ini. Ia yang biasanya jadi paran pitakon orang-orang terhadap berbagai masalah, kali ini tidak punya jalan keluar. Terkadang, ia berjalan kaki keliling dusun, mengunjungi sejumlah rumah, ladang, atau pertambangan sekadar hanya untuk sapa aruh, memastikan bahwa orang-orang di sekitarnya baik-baik saja. Ia juga meminta Karno, menantunya, untuk tidak bekerja ke kota seperti biasanya. Ia tahu akan timbul masalah baru, tidak ada penghasilan. Tapi, apa yang harus diperbuat? Menantunya itu tidak bisa bekerja kasar seperti warga desa lainnya untuk bertani atau menambang pasir. Dan lagi, kini Siti tengah mengandung anak pertamanya. Sejak menikah setahun lalu, Karno dan Siti tinggal di kota. Karno bekerja di sebuah rumah makan. Semenjak wabah dan rumah makan tutup, keduanya memilih untuk kembali ke desa. Sebenarnya, Karno bisa mengajak istrinya tinggal di Kasongan, di kampung halaman Karno, dan beraktivitas membuat gerabah. Tapi, Mbah Cokro memaksa keduanya untuk pulang ke desa di lereng Merapi itu. Bulan-bulan awal, keduanya hidup dari uang tabungan yang seharusnya disiapkan untuk biaya persalinan. Tak ayal, hal itu membuat Karno hanya bisa pasrah. Beruntung ia belum stres, frustasi, patah asa, bercerai, atau salah-salah memilih mengakhiri hidupnya, seperti peristiwa yang terjadi pada beberapa rekannya. Harto telah gila, Rudi telah cerai, dan Gati malah gantung diri. Di rumah mertuanya, ia benar-benar tampak tolol, melihat warga yang lain bisa bekerja mengandalkan otot tubuhnya. Meskipun begitu, sebenarnya, Karno memiliki bakat dan keterampilan membuat gerabah hasil belajar pada bapaknya. Bapak, saya hendak mohon izin. Untuk beberapa waktu, saya akan tinggal di Kasongan, kembali membuat gerabah dan membantu bapak saya. Karno berkata kepada Mbah Cokro pagi itu di dapur saat sarapan. Jadi laki-laki memang harus bertanggung jawab untuk keluarganya. Tapi pada situasi seperti ini, semua orang jangankan untuk bertanggung jawab kepada keluarganya. Untuk bertanggung jawab pada dirinya saja sulit, jawab Mbah Cokro diakhiri dengan menghisap udut lintingannya. Tapi Siti tengah mengandung. Tak lama lagi babaran. Sementara kita tidak tahu kapan wabah ini berakhir. Kapan anak saya lahir sudah pasti perhitungannya. Tapi kapan waktu wabah ini sirna tidak ada yang tahu. Sedangkan untuk persalinan dibutuhkan biaya. Keluh Karno. Terus terang, saya tidak bisa memberi keputusan. Yang jelas, biarkan Siti di sini. Titah Mbah Cokro. Terima kasih Pak, pagi ini saya pamit. Saya sudah rembungan dengan Siti. Pada prinsipnya, ia tidak keberatan saya tinggalkan untuk sementara waktu. Pamit Karno.
Berhati-hatilah, karena mungkin saja kamu bisa tersandung di tempat yang datar atau terbentur oleh langit. Benar belum tentu tepat, baik bisa saja terbalik. Negara tidak pernah hadir. Jikapun hadir, negara hanya akan bikin kisruh. Bukan membantu menyelesaikan masalah rakyatnya, malah membuat masalah baru. Pemerintah selalu saja gampang kaget dan gagap menanggapi persoalan. Ujung-ujungnya cari untung. Hal-hal yang dikerjakan senantiasa tidak tepat sasaran. Sudah jelas virus itu menyerang orang-orang yang imun di tubuhnya lemah, tapi tak ada program imunisasi sama sekali. Bahkan pemerintah tak menyiapkan penanganan dampak psikologis yang ancamannya sudah di depan mata. Itu yang dipikirkan karena selama perjalanan dari cangkringan ke Kasongan. Hal itu mungkin juga dipikirkan oleh orang lain. Di masa sekarang ini, tidak ada wabah saja untuk menjalani hidup, napas sudah ngos-ngosan. Tapi Tuhan selalu memberikan hal-hal baik. Kalau tidak pantas disebut keberuntungan di tengah labirin masalah-masalah kehidupan. Itulah alasan Karno ke Kasongan. Bapaknya kebanjiran pesanan padasan, gentong, dan pot bunga. Bakat dan keterampilan Karno menyentuh tanah kembali dibutuhkan. Setelah menikah, ia pikir bahwa gerabah yang makin hari makin sepi peminat tak cukup untuk menghidupi rumah tangga barunya. Itulah sebabnya ia sempat bekerja di rumah makan, karena jelas bahwa setiap orang butuh makan. Tapi di tengah wabah ini situasi berbalik. Budaya membersihkan diri yang dulu dilakukan nenek moyang kembali dianjurkan, bahkan diwajibkan. Seperti potret rumah-rumah di desa, di lereng Merapi, atau rumah-rumah orang terdahulu, di halaman senantiasa ada gentong atau padasan untuk mencuci tangan atau bahkan dipersilakan diambil seteguk dua teguk bagi siapapun yang lewat dan kehausan. Roda akan selalu berputar, demikian pula zaman yang riuh rendah ini, mengembalikan yang pernah terjadi meski tidak sepenuhnya. Kita juga menyaksikan orang-orang kembali berdiam di rumah. Mereka kembali kepada alam. Ada yang memelihara binatang, ada pula yang bercocok tanam. Di kota yang nyaris tak ada lahan, orang-orang memilih memelihara burung atau ikan, atau menanam tanaman hias di pot untuk mempercantik halaman. Karena mensyukuri kebiasaan baru di masyarakat, ia juga mensyukuri bahwa hal ini akan jadi rezeki bagi keluarganya yang selama ini setia menekuni kerajinan dari tanah yang liat. Sesampainya di Kasongan, karena tidak menemukan orang-orang yang biasanya disibukkan oleh berbagai pekerjaan, mulai dari menurunkan tanah hingga membuat gentong, padasan, kendi, juga pot bunga. Karena langsung menuju gundukan tanah liat yang biasanya digunakan untuk membuat gerabah. Ia ambil segenggam dan memasukkannya ke dalam kantong plastik sesuai permintaan sang istri sesaat sebelum ia berangkat. "Mas, kalau pulang bawakan aku segenggam tanah liat ya," pinta Siti. "Ya," jawab Karno singkat. "Demi anak kita," Siti mempertegas. Belum sempat masuk ke rumah orang tuanya, Ngabdul, salah satu tetangga yang biasa ikut bekerja membuat gerabah dengan bapaknya, melihat kedatangan Karno dan menghampirinya. "Bapak dan ibumu diisolasi mandiri. Kemarin bapakmu bertemu Pak Duku saat rapat di kelurahan. Tadi pagi Pak Duku dinyatakan positif corona. Orang-orang yang sempat bertemu dengannya harus dicek dan dikarantina. Kita masih menunggu hasil tes kedua orang tuamu," kata Ngabdul. "Kok kamu baru ngabari toh, Dul? Tadi pagi baru ada kabar. Aku telepon tapi kamu tidak angkat." Pandangan mata Karno kosong. Yang ada di pikirannya hanya doa supaya orang tuanya tidak tertular virus. Karena bertanya pada diri sendiri, sesungguhnya tugas manusia di dunia ini untuk mencari hidup atau untuk mencari mati? Kini Karno merasa bahwa ancaman demi ancaman senantiasa menguntit dimanapun manusia berada. Barangkali benar bahwa hasil adalah urusan Tuhan, sementara titah setiap manusia adalah bergerak. Tapi ia tengah meninggalkan seseorang yang dicintainya, seseorang yang tengah mengandung buah cintanya. Dan di sini, ia menghadapi kenyataan bahwa orang tua yang dicintainya tengah berhadapan dengan makhluk yang sewaktu-waktu akan menjelma maut. Karena mencari keberadaan bapak dan ibunya, keduanya ada di dalam rumah. Ia mengetuk sambil menahan rasa sesak di dadanya. Dengan dibatasi jendela kecil, keduanya bertemu. Ia khawatir, tapi ibunya justru tersenyum seakan meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. "Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Itu bapakmu baru selesai mandi. Kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Keluarga ini hidup dari dan dengan tanah. Kamu tidak usah khawatir," ujar sang ibu sembari menuangkan air putih dari kendi ke gelas untuk suaminya. "Karena bawa ubi rebus kesukaan ibu dan bapak. Letakkan di depan pintu, nanti ku ambil," kata sang bapak. "Nje, Pak," jawab Karno. "Kamu istirahat dulu saja di rumah Ngabdul," ujar sang ibu tenang. Perempuan yang satu itu memang berbeda. Yang dipikirkan, dirasakan, dan diucapkannya sudah menep. Karena tercengung sejenak mendengar perkataan ibunya. Karena tetap saja gelisah. Ngabdul mencoba memahami situasi Karno. "Aku, kamu, kita semua manusia memang wayang ya, Dul?" Tiba-tiba Karno membuka suara. "Iya, kalau aku dalangnya, aku tidak akan membuat cerita yang rumit," balas Ngabdul. "Namaku Karno. Bapak inginnya aku ini tangguh seperti Adipati Karno. Tapi Bapak sepertinya lupa kalau seumur hidupnya, Karno akan selalu berada dalam kebimbangan-kebimbangan. Aku mengalami hal itu sekarang," keluh Karno. Ngabdul tak berani berkomentar.
Ia khawatir kalau salah bicara. Sebagai orang yang mengenal Karno sejak kecil, Ngabdul tahu benar bahwa Karno adalah seorang pemikir yang berhati-hati mengambil sikap. Ia tak ingin menyakiti siapapun. Ia tidak suka membuat kekacauan. Aneh betul, orang yang tidak suka kekacauan, kenapa justru dia yang dibuat kacau? Di tengah gundah, malam itu Karno menerima telepon dari Siti. Gunung berapi erupsi, warga harus mengungsi. Tim SAR sudah mengevakuasi. Lalu, di tengah ancaman virus seperti ini, mengungsi? Tanya Karno panik. Entahlah, kami sudah berkumpul di rumah Pak Dukuh. Kami mesti segera meninggalkan Kepuh. Tapi, Karno makin panik. Harus bagaimana lagi? Bertahan di sini terancam Merapi. Berada di pengungsian terancam corona. Siapa yang bisa menjamin kami tetap hidup? Kamu sedang mengandung anak kita. Dan tak ada lagi yang berkata-kata di antara keduanya. Ngabdul mencoba menenangkan, tapi gagal. Karno makin merasa bersalah. Di antara kedua orang tuanya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, ia juga tak bisa melakukan sesuatu untuk keselamatan istri dan anaknya yang masih dalam kandungan. Tanpa berpikir lagi, Karno pamit pada Ngabdul. Ia akan berangkat menyusul istrinya ke pengungsian. Malam itu juga ia berangkat. Dalam perjalanan, Karno mengingat permintaan sang istri. Karno membayangkan istrinya menikmati ampuh dari tanah liat yang dibawanya. Di sisi lain, ia teringat ubi rebus yang ia persembahkan untuk kedua orang tuanya yang tengah diduga sakit, tanpa seorang pun boleh mendekat dan merawat. Air matanya tak terbendung. Tengah malam, ia sampai di pengungsian yang bertempat di sebuah gedung sekolah dasar. Ia mencari keberadaan istrinya. Tak berapa lama, ia melihat Mbah Cokro yang sedang berdiri di depan pintu pengungsian, seperti sedang menanti seseorang. Baru beberapa langkah karena mencoba mendekat ke arah Mbah Cokro, ia mendengar tangis bayi. Bersamaan dengan itu, telepon genggamnya berdering. Dari Ngabdul. Ceritanya bagus sih, tapi kayak sangat ya, pas COVID itu emang susah. Jadi aku sekarang mau mereview cerpen yang tadi aku baca. Jadi judul cerpennya adalah Perang Tanding. Di sini tokoh utamanya itu Karno. Ya, karena dia yang paling banyak disebut namanya di sini, dan itu berasal dari sudut pandang dia. Ya sebenarnya sudut pandang orang ketiga sebat tahu sih, tapi kayak Karno ini lebih banyak diperlihatkan gitu. Jadi aku mengasumsikan bahwa Karno adalah pemeran utamanya, tokoh utamanya. Ada Siti itu istrinya Karno. Yang ketiga ada Mbah Cokro. Mbah Cokro ini mertuanya Karno atau bapaknya Siti. Lalu ada Ngabdul. Ngabdul itu tetangga Karno di orang tuanya. Lalu ada Ibu Karno dan ada Bapak Karno. Orientasi atau pembuka ceritanya itu berada di paragraf 1 ya, yang menceritakan tentang wabah yang terjadi di sini, yang kalaupun udah digelar kayak upacara untuk menangkal bala, itu tetap gak hilang-hilang gitu balanya, gak hilang-hilang wabahnya. Awal konflik itu dimulai pada paragraf 5 yang berisi tentang Mbah Cokro yang menyuruh anak dan menantunya untuk kembali ke desa karena di kota Karno sudah tidak memiliki pekerjaan. Puncak konfliknya terjadi ketika ibu bapaknya diisolasi karena bertemu dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Dan di saat yang bersamaan, malamnya ia mendapat telepon dari Siti bahwa desa tempat tinggalnya di lereng Merapi itu terkena erupsi dan mereka harus segera dievakuasi ke pengungsian. Lalu di akhir konfliknya ia memilih untuk menghampiri istri. Saat sesampainya di sana ternyata ada suara anak bayi yang kemungkinan sepertinya itu anaknya dia yang sudah lahir, dan juga bersamaan dengan itu dia mendapat telepon dari Ngabdul tentang orang tuanya. Latarnya terjadi kemungkinan di tahun 2020 karena ditandai oleh adanya kalimat sejak menikah setahun lalu Karno dan Siti tinggal di kota. Itu berarti menikah di saat belum wabah terjadi gitu. Dan itu kira-kira di tahun 2019. Dan setahun setelahnya 2020 berarti kemungkinan latar dari cerpen ini adalah tahun 2020 atau awal COVID. Latar tempatnya ada di Songan, lalu ada di desa lereng Merapi. Latar suasana yang terjadi di cerpen ini didominasi oleh latar sendu dan gelisah, juga kebingungan. Karena juga yang dia kebingungan di akhir itu, dia harus bagaimana, dia merasa tidak bisa membantu orang tuanya dan dia tidak bisa membantu istrinya juga. Kenapa cerita ini dinamakan perang tanding? Perang tanding itu kalau aku cari di Google itu artinya adalah perang satu orang lawan satu orang dengan senjata lengkap. Nah, mungkin di sini dinamakan perang tanding karena diperlihatkan Karno yang tengah bertanding dengan nasib orang-orang yang di sekitarnya. Udah azan. Sekian dulu mungkin dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sholat yang muslim. Dadah.